Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang iman yang hidup dan menyelamatkan. Untuk itu, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal 11 ayat 7-12. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita berbicara tentang beriman, maka setiap orang Kristen disebut sebagai orang beriman. Semua orang yang setia beribadah, pergi ke gereja, adalah orang-orang yang beriman kepada Yesus. Iman merupakan aspek hidup yang tidak bisa kita sepelekan. Firman Tuhan begitu tegas mengatakan bahwa hanya oleh iman kita diselamatkan. Untuk itu kita harus benar-benar memperhatikan, jangan sampai diri kita sendiri, keluarga, dan semua orang yang kita kasihi tidak memiliki iman. Alkitab menyatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Melalui catatan firman Allah di dalam surat Ibrani tadi, Ibrani pasal 11 ayat 7-12, kita bisa melihat bahwa orang percaya harus memiliki iman yang hidup dan menyelamatkan. Iman seperti yang dimiliki oleh Nuh, yang telah menuntunnya untuk membuat bahtera seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Seperti iman yang dimiliki oleh Abraham, iman yang membuat Abraham pergi ke negeri perjanjian, negeri yang tidak diketahuinya sebelumnya. Iman seperti yang dimiliki oleh Sarah, yang membuat ia dapat melahirkan keturunan sehingga beranak cucu. Mengapa penting memiliki iman yang hidup dan menyelamatkan? Sebab ada iman yang tergolong sebagai iman yang mati. Iman yang mati sama sekali tidak ada gunanya. Iman yang mati adalah iman yang tidak menyelamatkan. Iman yang tidak mampu mengerjakan mukjizat dalam hidup kita. Dan iman yang tidak mengerjakan pembaharuan dalam hidup kita. Iman yang tidak nyata dalam perbuatan taat pada kehendak Tuhan. Itu sebabnya mari kita waspada, jangan sampai iman kita tergolong iman yang mati. Mari kita memastikan bahwa iman yang kita miliki adalah iman yang hidup dan yang menyelamatkan. Rasul Yakobus menulis dalam suratnya, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dengan kata lain,
iman yang menyelamatkan adalah iman yang disertai perbuatan. Maksudnya adalah iman yang tidak sekedar percaya pada Tuhan Yesus, tetapi iman yang disertai perbuatan atau tindakan-tindakan iman yang nyata. Itulah iman yang hidup dan menyelamatkan. Seperti tubuh tanpa roh adalah mati, maka iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita introspeksi hidup kita masing-masing. Apa benar kita memiliki iman yang hidup? Karena iman yang hidup dan menyelamatkan sangat kita perlukan untuk memperoleh janji Tuhan dan hidup kekal. Di akhir zaman ini, biarlah kita tidak termasuk orang-orang yang kecewa, sebab tidak semua orang percaya memiliki iman yang hidup dan menyelamatkan. Dalam Matius pasal 7 ayat 21, kita melihat perkataan Tuhan Yesus bahwa bukan setiap orang yang mengaku percaya atau berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dari sekian orang yang mengaku percaya dan berseru Tuhan, Tuhan, ada yang imannya mati. Di penghujung zaman ini, banyak orang yang akan mengatakan, aku sudah menjadi pendeta puluhan tahun, aku sudah menjadi majelis jemaat puluhan tahun, aku sudah melayani sebagai song leader, singer, choir, bertahun-tahun. Tetapi realitanya Tuhan mendapati iman mereka adalah iman yang mati. Dan sebagai akibatnya, Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal kamu, nyahlah kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya yang imannya adalah iman yang hidup dan menyelamatkan, maka iman itulah yang akan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ingatlah selalu perkataan Tuhan Yesus bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Ya, bukan hanya orang-orang yang sekedar mengaku beriman, ya, sekedar setia beribadah di gereja, memiliki jabatan agamawi, tetapi tidak memiliki perbuatan iman. Orang-orang yang seperti itu adalah orang dengan iman yang mati. Mari kita selalu ingat bahwa hanya orang-orang dengan iman yang hidup dan menyelamatkan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Iman yang disertai perbuatan, iman yang dimiliki oleh mereka yang hidup seturut kehendak Tuhan. Mari kita berpijak dari kebenaran ini, maka kita perlu senantiasa memperhatikan dan memastikan kalau iman kita adalah iman yang hidup dan menyelamatkan. Perhatikanlah dengan seksama hal ini, agar kita dapat membangun iman yang hidup dan iman yang menyelamatkan, bukan iman yang mati, sekedar percaya tapi tanpa perbuatan, iman yang tidak nyata dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Yakinlah, jika iman kita adalah iman yang hidup dan menyelamatkan, iman yang sesuai dengan kehendak Allah, kita akan sampai pada tujuan akhir hidup kita, yaitu kerajaan sorga. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati.